Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, terkhusus bagi anak-anak, remaja, Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita bertemu dalam renungan pagi mantra kita. Kita percaya bahwa renungan pagi yang selalu kita terima dan dengarkan akan sangat bermanfaat bagi kehidupan kita, karena firman Tuhan menguatkan kita dalam menjalani kehidupan kita masing-masing. Sebelum kita masuk pada renungan firman Tuhan, marilah kita bersama-sama datang kepada Tuhan di dalam doa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang penuh kasih, Allah yang selalu menjaga, memelihara, melindungi, dan memberkati kami semuanya. Kami mengucap syukur hari ini Tuhan. Tuhan telah mengizinkan kami untuk terus menjalankan aktivitas kami masing-masing di kehidupan keluarga kami masing-masing, di tempat kita bekerja, dan dimanapun kita berada. Kuasa firman Tuhan sangat kami butuhkan agar kami bisa menjalankan tugas kami dengan baik. Tuhan, kami menyadari bahwa di dalam kami menjalani kehidupan kami masih banyak kekurangan, kesalahan, dan dosa yang terjadi. Oleh sebab itu kami mohon pengampunan yang daripada Tuhan, agar hidup kami layak dan berkenan di hadapan Tuhan. Ini Tuhan seru dan doa kami, semua kami minta di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, Saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang akan kita terima dan rasakan saat ini akan kita baca dari kitab Wahyu bab yang ke-22 atau bab yang terakhir, dari ayat yang pertama dan kedua. Kita lanjutkan ayat yang ke-14 yang demikian bunyi firman Tuhan. Lalu Ia menunjukkan kepadaku sungai air kehidupan yang jernih bagaikan kristal dan mengalir keluar dari tahta Allah dan Anak Domba itu. Di tengah-tengah jalan kota itu, yaitu di kedua sisi sungai itu, ada pohon kehidupan yang berbuah 12 kali, tiap-tiap bulan sekali. Daun pohon itu dipakai untuk menyembuhkan bangsa-bangsa. Ayat yang ke-14, berbahagialah mereka
yang membasuh jubahnya. Mereka akan memperoleh hak atas pohon kehidupan dan masuk melalui pintu-pintu gerbang ke dalam kota itu. Demikian bacaan firman Tuhan yang terambil dari Wahyu bab 22 ayat yang pertama dan kedua, dilanjutkan dengan ayat yang ke-14. Tentu kita semua orang-orang yang setia mendengarkan firman-Nya dan menjalankan dalam kehidupan kita masing-masing. Mereka adalah golongan orang-orang yang berbahagia. Bapak, Ibu, saudara-saudara, dan saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, terkhusus bagi warga jemaat GKJ Selokaton. Adapun firman Tuhan yang akan kita dengar dan kita rasakan saat ini dengan judul Obat bagi segala bangsa. Kita semua tahu bahwa bumi kita Indonesia tercinta ini, di dalamnya ada banyak sumber daya alam yang bisa dipakai oleh masyarakat bangsa Indonesia seutuhnya. Salah satu sumber daya alam yang bisa kita pakai, kita gunakan adalah sumber alam yang bisa kita buat untuk obat-obatan. Kita bisa mengambil dari bermacam-macam binatang maupun yang berasal dari dunia tumbuh-tumbuhan. Jika itu berasal dari dunia tumbuh-tumbuhan, maka kita bisa mengambil dari getah pohon tersebut, dari kulit pohon tersebut, dari batang pohon tersebut, bahkan dari daun batang tersebut. Sayang sekali pengetahuan tentang obat-obatan itu tidak merata. Pengetahuan orang atau bangsa yang satu bisa tidak atau belum tentu diketahui oleh orang atau bangsa lain. Di dalam pembacaan kita disebutkan adanya daun pohon yang bisa dipakai untuk menyembuhkan bangsa-bangsa yang ada di dunia ini. Dalam hal obat mengobati, kita mengerti bangsa Cina sudah terkenal dengan ramuan atau racian tradisionalnya. Kita mengerti bahwa racian ramuan tersebut adalah salah satu obat yang manjur. Namun demikian, belum mampu juga memberikan obat untuk segala bangsa dengan 1001 macam penyakit yang diderita. Lain dengan apa yang dikatakan oleh pembacaan kita, seluruh bangsa yang mendiami bumi ini adalah bangsa yang sakit, termasuk kita bangsa Indonesia. Kalau bangsa-bangsa yang sakit ini tidak diobati atau tidak diperlihatkan sumber obat itu serta cara bagaimana mendapatkan obat itu, maka
bangsa-bangsa ini akan mati dan binasa. Bapak, Ibu, saudara dan saudari, serta anak-anakku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bangsa-bangsa ini sakit karena dosa. Karena itu, bermacam-macam penyakit juga bisa timbul dan dialami oleh manusia. Penyakit-penyakit itu sekalipun dapat disembuhkan oleh dokter atau tabib atau sumber-sumber yang lainnya, tetapi sifatnya hanya untuk sementara saja. Atau kalau penyakit yang satu bisa disembuhkan, kemudian ada penyakit lain yang muncul dan pada saatnya akan membawa manusia itu pada kematian. Jadi sesungguhnya yang harus diberantas dengan tuntas ialah sumber dari penyakit umat manusia itu, yaitu dosa-dosa manusia. Tetapi adakah satu manusia dari bumi ini yang dapat menyembuhkan penyakit bangsa-bangsa ini? Jangankan manusia non-medis seperti kita, para dokter pun tidak mampu bertahan kalau upah dosa itu, yaitu maut, sudah akan datang. Diperlihatkan oleh perikop bacaan kita adanya satu kota, yaitu kota Yerusalem baru. Ya, kota Yerusalem baru adalah kota atau tempat yang sangat bersejarah bagi para murid Tuhan Yesus. Karena tempat itu adalah tempat bertahtanya anak domba Allah, yaitu Yesus Kristus, pemenang atas maut itu. Diceritakan pula di mana jalan-jalan di kota itu ada dan bertumbuh pohon kehidupan yang berbuah terus-menerus sepanjang waktu, yang disimbolkan dengan buah, dengan berbuah tiap-tiap bulan sekali dalam sebulan, dan daunnya dapat dipakai sebagai obat untuk segala bangsa. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Yerusalem baru itu adalah kota yang diperuntukkan bagi orang-orang yang menang dan yang dimenangkan oleh Sang Anak Domba Allah itu, yaitu Yesus Kristus. Yerusalem baru berisi sungai air kehidupan dan pohon kehidupan yang keluar dari tahta Allah dan tahta Anak Domba yang kini masih terbuka. Bukan saja siap untuk dimasuki manusia-manusia baru, tetapi juga masih terbuka untuk semua orang yang bersedia menyerahkan hidup dan kehidupannya kepada Tuhan Yesus Kristus Sang Juru Selamat. Tentang kota itulah atau Yerusalem baru, dan tentang sungai kehidupan serta pohon kehidupan yang daunnya dapat menjadi obat
untuk menyembuhkan segala bangsa, yaitu Yesus Kristus, yang dituliskan dan dapat dibaca, dipelajari, diterima, dan dipercaya. Tidak tertutup kemungkinan orang yang terkemudian menjadi orang yang terdahulu masuk ke Yerusalem baru. Dalam Yerusalem baru itu tidak ada tangis, tidak ada air mata, tidak ada kesusahan dan sakit penyakit. Hanya orang-orang yang masih hidup di bumi yang mengalami secara silih berganti tangis, air mata, kesusahan, dan sakit penyakit. Dan untuk orang-orang di bumi inilah yang penuh sakit penyakit karena dosa dan membutuhkan daun-daun pohon kehidupan untuk kesembuhan penyakitnya. Karena itu datanglah, hai kamu yang sakit karena dosamu, dan marilah kita perlihatkanlah serta bawalah mereka yang membutuhkan uluran tangan Yesus yang bekas paku salib di Golgota itu, yang penuh dengan bilur-bilur kesembuhan, seperti firman Tuhan yang tertulis di dalam 1 Petrus bab 2 ayatnya yang ke-24. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh karena bilur-bilurnya kamu telah disembuhkan. Karena Kristuslah penyakit kita disembuhkan, dan di dalam Kristuslah kita mendapat kembali pohon kehidupan yang dahulu ada di Firdaus dan sekarang hilang karena dosa manusia. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman Tuhan yang telah dan boleh kami terima saat ini. Firman Tuhan menguatkan iman percaya saya, iman percaya kami, bahwa hanya Engkaulah Allah dan Juru Selamat kami yang bertahta di Yerusalem baru. Kami semua rindu untuk berjumpa di Yerusalem baru bersama dengan orang-orang yang telah Engkau pilih dan Tuhan selamatkan. Kami percaya Tuhan, di dalam kami menjalani kehidupan kami masing-masing, dalam kami menuju di Yerusalem baru, ada banyak rintangan, godaan yang harus kami lalui. Namun kami hanya berserah dan memohon pertolongan dari Tuhan, hingga kami bisa sampai di Yerusalem baru dengan penuh sukacita. Ini Tuhan seru dan doa kami. Semua kami minta di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.